Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati dan saya banggakan ya, Bang Edward Patria ya. Kemudian ya saya hormati juga ya Mbak Ayu Nanda ya Mbak Ayu. Kemudian terus saya sampaikan juga terima kasih buat Bang Aldi Tama, Bang Aldi ya Bang Aldi. Alhamdulillah sehat Patri. Dan alhamdulillah hari ini ada Bu Yopik Rosdiah ya, PDMM ya, Bu Yopik. Semangat terus Bu Yopik. Assalamualaikum Pak. Terima Bina anak-anaknya. Iya nih Ya tentunya ngomong Pak. ngomong ya betul. Dan tentunya yang saya hormati saya banggakan ya anak-anakku sekalian peserta Zoom meeting pada pagi hari ini, juga para peserta yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ya, kita hari ini mendapatkan satu ilmu yang luar biasa ya, tentunya dengan kita melaksanakan literasi digital ini kita semakin cakap, kita semakin bisa mengoptimalkan apa yang terkait dengan kemudahan kemajuan teknologi yang ada. Kita harus meningkatkan kecakapan digital ya agar dapat menciptakan lebih banyak lagi kreativitas yang di dalam rangka untuk melakukan mendidik, menyejukkan dan menyebarkan perdamaian. Kita cukup miris ya kalau kemudian dilansir bahwa Indonesia merupakan satu negara yang kemudian paling rendah ya, terkait dengan literasi digitalnya. Jadi kan dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi motivasi kita bersama. Yuk kita sama-sama kita perbaiki, tentunya dengan etika norma yang memang menjadi pegangan kehidupan yang sudah menjadi warisan dari nenek moyang kita. Ya pada intinya sama saja sebetulnya. Etika kita dalam kehidupan sehari-hari dengan etika kita berdigitalisasi. Ya penuh sopan santun, kemudian hormat, yang saling peduli, dan tentunya menimbulkan berita-berita kebaikan dan kebahagiaan. Sehingga kita tidak saja menggunakan, tetapi tentunya kita juga berharap ya dengan adanya digitalisasi ini kita memiliki nilai tambah, baik terkait dengan intelektualitas, sosial, kultur, dan juga ekonomi. Ya. Nanti belajar tuh dengan Mbak Ayu ya bagaimana dia mampu memanfaatkan ya digitalisasi secara optimal. Saya juga kayaknya perlu belajar juga. Kemudian kita juga dalam rangka untuk meningkatkan digitalisasi ya kita juga harus menyiapkan masyarakat yang generasi muda, anak-anakku sekalian dalam menggunakan internet secara baik, secara aman, bertanggung jawab, bebas dan misinformasi ya, dan disinformasi, serta bagaimana kita memenangi hoax atau berita bohong. Jangan kita terlalu cepat sharing sebelum saring berita yang tidak pernah kita bisa pertanggungjawabkan. Saya melihat bahwa literasi digital yang baik tentu akan mendorong pemanfaatan teknologi ke arah yang positif, ya. Akan meningkatkan produktivitas, meningkatkan pembelajaran jarak jauh, mendorong kegiatan sosial yang filantropi dan penggalangan donasi dalam rangka kita peduli terhadap sesama. Ya, untuk terkait dalam rangka kita juga meningkatkan kepedulian, solidaritas dan gotong royong sesama umat manusia. Menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini, ya kepedulian itulah yang sekarang ini dibutuhkan. Saling tenggang rasa, kita saling memahami karena situasinya ini cukup berat. Ya. Hari-hari ini kondisi ekonomi kita masih belum pulih, dan tentunya itu tadi bagaimana kita mengoptimalisasikan kemampuan digital yang kita miliki dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas. Kita telah melihat ya bagaimana dan mengalami sendiri ya bagaimana teknologi itu mampu membantu ya dan memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan ya, ketika
pembelajaran tatap muka tidak mungkin dilakukan. Dan kita juga sesuatu yang sangat luar biasa ya, dengan perkembangan yang ada ya, bekerja pun kita sudah alami ya, bahwa nilai produktivitas kita juga tidak menurun ya dengan work from home. Kita semakin sadar ya bahwa memanfaatkan teknologi ya, dalam rangka mampu mengakselerasi transformasi pendidikan akan mendorong satu lompatan kemajuan, di mana satu syaratnya adalah teknologi harus dimanfaatkan secara tepat, sasaran, dan juga kecakapan. Kecakapan digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan untuk menggunakan gawai, tetapi juga cerdas dan bijak di dalam rangka menggunakannya. Juga luar biasa ya dengan adanya program literasi digital nasional, dan ini satu penghormatan buat Kota Bekasi. Jadi buat anak-anakku sekalian, manfaatkan secara optimal dan maksimal ya apa yang dijadikan program kementerian, dan ini tentunya pemerintah Kota Bekasi sangat apresiasi ya. Dan ini saya kira adalah dalam rangka kita mempercepat ya transformasi digital nasional ya, khususnya terkait dengan bagaimana mengembangkan sumber daya manusia SDM digitalisasi. Program digitalisasi tentunya bertujuan dalam rangka meningkatkan kesadaran pengetahuan masyarakat agar lebih siap dalam rangka kita beradaptasi terkait dengan perubahan dan tantangan-tantangan yang demikian dinamis di dunia ini. Menkominfo juga saya kira menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi digital ekonomi ya, di mana akan memiliki valuasi mencapai 124 miliar ya, pada tahun 2025. Kita cukup berbangga dengan adanya bonus demografi yang kita miliki saat ini ya, bahwa anak-anak muda kita pada masa usia produktif ini harus kita manfaatkan, dan itu akan baru terasa 10-15 tahun yang akan datang. Indonesia akan melancang ya, terbang ke angkasa, atau kemudian kita hanya pada persiapan untuk ya, melangkah ya. Dan itu sangat ditentukan hari ini, sangat ditentukan oleh adik-adik kita, anak-anakku sekalian. Kalau kalian mampu ya beradaptasi dan menguasai teknologi yang ada saat ini. Jadi 4 dasar literasi digital yang bisa kita jadikan pedoman, saya kira adalah yang pertama adalah keamanan digital, di mana setiap individu harus bertanggung jawab atas keamanan diri ya, baik itu data digital yang kita miliki. Secara khusus bahwa keamanan digital berfungsi untuk melindungi informasi dari tindakan-tindakan cybercrime ya, jadi atau cyber attack. Bocoran data menjadi satu isu yang paling disorot saat ini. Jadi saya kira saya berharap bahwa kita semua yang hadir dalam kesempatan ini menjadi role model dan juga menjadi agen-agen perubahan, bahwa kita tidak lagi menyebarkan data-data pribadi yang bersifat rahasia, dan juga kita harus selektif dalam rangka mengakses informasi yang ada. Di satu sisi, para pemilik situs, aplikasi, perusahaan juga harus menjamin bahwa keamanan dari data para usernya. Yang kedua adalah keterampilan digital. Ya, generasi muda di dalam mengelola teknologi digital tentunya diharapkan nantinya lahir inovasi, kreativitas, ya, dan terobosan-terobosan yang mampu dalam rangka menguatkan kemampuan keekonomian bangsa, dan juga mampu untuk membuat persatuan bangsa ini menjadi lebih kuat dan lekat. Kita harus terus gelorakan cita-cita ya, bahwa Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang tangguh, dan Indonesia yang tumbuh. Itu adalah bagian dari upaya yang terus kita lakukan bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah etika digital, di mana kemampuan individu di dalam rangka menyadari, kemudian memberikan teladan, memberi contoh, menyesuaikan diri, rasionalisasi, mempertimbangkan serta mengembangkan tata kelola etika digital atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan nyata. Yang keempat adalah budaya digital. Budaya digital merupakan syarat dalam melakukan transformasi digital, karena menerapkan budaya digital kepada dalam rangka kita merubah pola pikir, mindset, perilaku, ya, agar kita dapat beradaptasi dengan perkembangan orang yang dapat bertahan, dia bukan paling kuat atau pintar, tetapi adalah orang-orang yang mampu beradaptasi terkait dengan perkembangan. Sehingga pada intinya adalah bagaimana masyarakat secara bersama-sama partisipasi, merubah dan memanfaatkan budaya lama menjadi budaya baru yang lebih efisien dan lebih efektif.
Melalui program tersebut ya saya kira masyarakat Indonesia dan terutama masyarakat Kota Bekasi diharapkan kita mampu memanfaatkan digital dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan berbudaya, berbangsa dan bernegara. Jadi itu pesan-pesan yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini dan siang hari ini. Sekali lagi saya sangat hormat ya buat Bang Edward ya yang telah memberikan apresiasi, memberikan masukan ilmunya buat kita bersama, dan tentunya harapannya nanti Mbak Ayu yang menjadi inspirator buat kita bersama. Ya, ada yang bisa kita lakukan yang suri toladan ya di dalam rangka memanfaatkan teknologi secara beretika dan kemudian mampu meningkatkan kemampuan dirinya, kapasitasnya. Karena saya yakin kemampuan anak-anak Kota Bekasi harus terus dilakukan karena kapasitas kalian adalah sangat tinggi. Nah, jadi tinggal bagaimana kalian mampu memanfaatkan dan tentunya pemerintah Kota Bekasi akan memberikan fasilitas ya dan kemudian kemudahan dan apapun yang kemudian menjadi keinginan dan harapan anak sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila saya atas kehadirannya, dan bila berkenan ya boleh Mbak Ayu nanti follow juga IG-nya Mas Triadianto. Nah, Bang Edward boleh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patri, ini mumpung lagi bersama Patri, ya karena Patri ada keterbatasan waktu juga, ya. Boleh sama-sama nggak Patri? Ini kita semuanya nih salam literasi digital, ya. Admin boleh tolong dibantu ya. Nggak apa ya, nanti takutnya Patri udah nggak bisa ditampilkan galerinya ya bersama semua narasumber yang hadir di sini, ya. Kita salam literasi digitalnya dari sekarang. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the highways and on let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose.
bit of fun.